Shalom, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kemudian kita lanjutkan bacaan kita dari pasal yang sama, ayat ke-26 dan 27, demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara sekalian, pagi hari ini kita merenungkan satu tema yang saya beri judul, Berfirmanlah Allah, jadilah. Saudara, dalam kitab Kejadian, Alkitab mencatat satu kebenaran tentang Allah sebagai Sang Pencipta yang berdaulat dan berkuasa. Bahwa Allah sanggup menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman, berkata-kata. Dan Allah menciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dia menciptakan terang di tengah kegelapan. Hal ini menyatakan kuasa Allah yang ajaib, kuasa Allah yang tak terbatas. Nah, Kejadian pasal 1 juga mencatat bagaimana Allah menciptakan manusia dari debu saja. Lalu Allah memberikan nafas kepada manusia sehingga manusia memiliki hidup di dalam dirinya. Semua ini menyatakan kuasa dan kemurahan Allah yang memberi kehidupan bagi ciptaannya. Khususnya bagi manusia yang dicipta menurut gambarnya. Allah memberi kita kehidupan dan segala hal yang dibutuhkan. Saudara, sebagai respon dari segala karya dan karunia Allah kepada manusia, seharusnya kita yang sudah menerima anugerah Allah tentunya harus hidup memuliakan Allah. Namun Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian pasal selanjutnya di pasal 3, manusia yang diciptakan untuk memuliakan penciptanya itu ternyata lebih memilih untuk memuliakan dirinya sendiri. Sehingga akibatnya manusia pertama Adam jatuh dalam dosa. Dosa itu membawa hukuman dan kematian yang kekal bagi Adam dan keturunannya. Saudara, tapi syukur kepada Allah, Tuhan oleh kasih-Nya yang besar telah rela datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus kita lewat kematiannya. Bahkan melalui kebangkitannya, Dia memberi kita pengharapan yang baru. Saudara, kuasa yang bekerja saat penciptaan sekali lagi bekerja ketika Kristus bangkit dari kematian. Hal ini menyatakan kuasa Allah yang tidak terbatas. Sama seperti kehampaan, ketiadaan tidak dapat membatasi daya cipta Allah, demikian juga kematian tidak dapat membatasi kuasa kehidupan yang ada dalam diri Allah. Lewat peristiwa penciptaan maupun kebangkitan, kita melihat karya dan kuasa Allah yang agung dan berdaulat, sehingga iman kita pun diteguhkan di dalam kebenaran Allah. Allah yang kita kenal di dalam Kristus adalah Allah yang hidup dan berkuasa, sehingga kita dapat menjadikan kebenaran ini sebagai dasar iman kita yang kokoh. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam kehidupan ini, kita tahu bahwa kita tetap bisa mempercayai kebenaran Allah dan bersandar kepada Allah yang berkuasa di dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.